jika Roh Kudus hidup di dalam kita? Sudahkah kita menjadi saksi di Yerusalem, di mana kita tinggal? Di keluarga kita, sudahkah kita menjadi saksi Kristus? Di Yudea, apakah di sekeliling kita, kita sudah menyatakan bahwa Tuhan Yesus hidup di dalam kita? Ataukah kita sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Kristus? Kita akan menjadi saksi di Samaria. Apakah kita sudah menjadi saksi di kota kita? Apakah kita sudah menyatakan bahwa Yesus hidup di dalam kita, di kota kita? Apakah kita sudah berdoa buat kota kita? Apakah kita sudah mengasihi kota kita? Setelah ketiga itu kita lakukan, kita boleh menjadi saksi Tuhan di seluruh dunia, di mana kita pergi. Apakah sudah Tuhan taruhkan di hati kita, di hati kita pribadi lepas pribadi? Kita mengasihi jiwa-jiwa yang kita jumpai dimanapun mereka berada. Mungkin mereka sudah kehilangan arah, mungkin sudah tidak percaya lagi dengan kuasa Tuhan karena kekecewaan. Apakah kita sudah menaikkan doa-doa buat mereka? Apakah kita sudah menyatakan buat mereka? Bila hari ini kita ambil komitmen, kita mau menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu hidup di dalam kita, melalui tingkah laku kita, melalui doa-doa kita, melalui perbuatan-perbuatan kita. Gereja bukanlah suatu gedung yang mewah. Gereja bukanlah suatu fasilitas yang mewah. Gereja itu adalah diri kita sendiri.
di sana. Dia ditaruhkan berdoa untuk Indonesia. Kami sebelumnya ada sedikit yang berkumpul untuk memenangkan Nias. Ternyata kemarin Susan Hating juga ada konfirmasi Nias. Nias sudah mengalami penghijauan. Penghijauan di sini ditarik. Ada seorang ustaz yang didatangkan dari Jawa mendirikan sebuah usaha. Anak-anak Nias ditarik dengan catatan dia murtad. Disediakan rumah, di semua digratiskan. Ternyata Tuhan menaruhkan roh itu kepada Susan Hating. Apakah kita di sini, di tempat ini, ada merasakan bagaimana Tuhan itu sudah disalibkan beberapa kali di Pulau Nias? Apakah kita juga bisa melihat sekeliling kita orang yang sudah menyimpang dari ajaran Tuhan karena ada faktor ekonomi, faktor yang lain-lain? Apakah kita sudah menaruh hati kita untuk memenangkan mereka melalui doa-doa kita? Biarlah kita boleh memiliki hati yang mengasihi Tuhan lebih lagi. Kita jangan memikirkan pribadi kita, lepas pribadi. Apa yang mesti kami makan Tuhan, apa yang mesti kami lakukan Tuhan, apa yang mesti ini itu semuanya Tuhan akan siapkan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua itu akan ditambahkan kepada setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Biar kita memiliki hati yang benar-benar mengasihi sesama kita, bukan secara materi, tetapi melalui doa-doa kita, melalui perhatian-perhatian kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Biarlah gereja kita yang kecil ini bisa menjangkau setiap jiwa-jiwa yang ada di kota Ranto Prapat ini. Lebih lagi sampai kemuliaan Allah boleh turun atas tempat ini. Orang labaya syandara menjangkau mereka satu persatu, tetapi melalui doa-doa kami akan ada kegerakan rohani yang besar-besaran. Dimulai dari kami berbapa orang yang mau berdoa di tempat ini, akan ada kegerakan rohani di Ranto Prapat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Orang labaya syadara garam dan terang bagi kota ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Ada sukacita? Amin. Mari kita bangkit berdiri. Katakan kata pesan Tuhan, kasih Tuhan tiada terukur bagi kami. Amin. Amin. Tuhan Yesus. Haleluya.
kita boleh memberikan persembahan yang terbaik untuk kerajaan Allah di tempat ini. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa
inilah kami Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu yang Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Datang Tuhan menghampiri kata-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami datang Tuhan dalam berbagai masalah pergumulan kami Tuhan. Bahkan hari-hari ini Tuhan kami akan mengerti Tuhan. Banyak Tuhan perbuatan yang ajaib dalam hidup kami. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam setiap hidup kami. Layaklah kami pagi siang ini bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu. Besar kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu setiap pagi bagi kami. Kami bersyukur mempunyai Allah yang dahsyat dan yang perkasa. Terima kasih Tuhan. Biarlah murapi setiap kami Bapa. Dimana kami Tuhan rindu akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu yang boleh menguatkan kami agar kami mengerti Tuhan dalam persoalan Tuhan apa maksud dan tujuan Tuhan dalam setiap persoalan permasalahan kami. Oh betapa dahsyatnya dan ajaib. Terima kasih Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan. Kita ambil dari Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai dengan 4 saja. Ya, mari kita membaca secara bersama-sama. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai ke 4. 1, 2, ya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu terjatuh dalam berbagai cobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan keturunan, dan biarkanlah keturunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu bisa sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Amin. Nah, ini kebenaran firman Tuhan ya yang diilhamkan kepada Yakobus tentang di mana ya bangsa pilihan Tuhan, bangsa Yahudi yang berserak-serak di tempat pembuangan. Nah, ketika itu Rasul Yakobus ini juga adalah saudara tiri daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, dia menuliskan surat kepada domba-domba yang berserak
di tanah perantauan. Jadi maksud dan tujuan Rasul Yakobus ini menuliskan surat ini, dia untuk memberikan kekuatan, ya, memberikan kekuatan bagi seluruh domba-domba yang bersiarah di tanah perantauan. Banyak kejadian dalam kehidupan tekanan mereka di tanah perantauan, sehingga Yakobus memberikan kekuatan kepada mereka lewat suratnya yang dia tulis. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dan hari-hari ini juga kita juga masih banyak mengalami seperti tekanan-tekanan hidup, ya, yang hari-hari ini tidak menentu. Jadi biarlah kita ketika kita membaca mendengar kebenaran firman Tuhan, kita dikuatkan. Apa maksud tujuan Tuhan memberikan kita pencobaan, mengizinkan pencobaan. Tuhan bukan memberikan pencobaan bagi kita, tapi Tuhan mengizinkan. Apa maksud tujuan Tuhan? Ya, untuk memberikan kita, mengizinkan bahwa pencobaan itu ada dalam setiap kehidupan kita. Jadi ayat ke-12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sendiri tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi ketika masalah ini datang menghampiri setiap kita sepertinya tidak ada jalan keluar. Nah, sepertinya Tuhan tidak mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Bahkan Tuhan membiarkan kita jatuh dan jatuh. Di sini ada maksud tujuan daripada Tuhan untuk anak-anaknya. Sebab anak-anak yang dikasihnya ia akan mengajar dan membantingnya. Jadi kalau kita sepertinya ada seperti iri kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Seperti di Mazmur 73, ya. Mereka yang tidak percaya, mereka orangnya gemuk-gemuk. Ya, hidup mereka senang-senang, jauh dari kesusahan dunia. Tapi inilah kebenaran firman Tuhan. Kita adalah anak-anak yang dikasih Tuhan. Kita anak-anak yang mau diajar. Kalau Tuhan tidak mengasihi, Dia tidak akan mau mengajar, tidak akan mau diizinkan permasalahan itu datang. Sebab Tuhan Yesus sendiri pun sudah mengalami satu pencobaan yang begitu berat, sehingga Dia mengatakan, lebih baiklah katanya aku mati. Ya, dalam Matius 26 ayat 38 sudah ditayangkan. Matius pasal 26 ayat 36. Matius 26 ayat 36. Mari kita sama-sama baca. 1, 2, ya. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu Dia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Nah, jadi ketika Dia berdoa, Dia katakan, ya, biar lebih baik Dia mati daripada Dia hidup seperti menanggung beban yang sangat berat. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sendiri pun ya sudah juga dicobai. Nah, apalagi kita yang masih manusia biasa, yang kita tidak akan luput dari setiap pencobaan. Kalau kita boleh melihat ya tokoh-tokoh Alkitab, yang ada Yusuf, ada Ayub, ada Daniel. Nah, bagaimana penderitaan Yusuf yang begitu sangat luar biasa sekali, dan bagaimana penderitaan Ayub dan penderitaan Daniel, sehingga dia dilemparkan dalam peleburan api. Bahkan api itu 7 kali lebih panas yang dibuat. Tapi apa yang terjadi? Nah, ada satu malaikat Tuhan. Tadinya orang itu hanya bertiga, ini kok ada 4 orang jadi di dalam. Ada malaikat Tuhan. Tuhan tidak memberikan api itu untuk dipadamkan, tidak dipadamkan Tuhan api itu. Tapi Tuhan mengirimkan malaikat untuk menolong mereka, sehingga mereka pakaian mereka dan rambut mereka pun tidak terbakar.
Nah, ini kehendak Tuhan dalam setiap kita anak-anak yang dikasihnya. Kita harus dicoba, diuji. Dia biarkan kita diuji. Seperti Ayub, bagaimana penderitaan Ayub ketika dia diuji oleh si iblis, sehingga badannya seluruhnya hancur, ya. Semua tubuhnya dihinggapi borok, bahkan hartanya habis, anak-anaknya mati, istrinya juga, ya, memberikan kata-kata yang tidak benar kepada Yusuf, bukan kata-kata yang menguatkan. Jadi disinilah Tuhan itu ya mengizinkan. Jadi hari-hari ini kita janganlah ketika ada pencobaan datang bagi setiap kita jangan terus mengapa Tuhan. Nah, sepertinya kita marah kepada Tuhan. Jadi semuanya itu Tuhan lakukan ya untuk pemurnian kita. Jadi kalau kita sepertinya orang yang anak sekolah, kalau kita tidak ujian kita tidak akan naik kelas. Nah, kita tidak akan naik. Jadi selamanya kita kalau secara kerohaniannya, kita selamanya kalau kita tidak masuk dalam lembah kekelaman ini, masalah permasalahan ini, kita menjadi tidak bisa akan dewasa. Nah, Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, siapa orang yang nyaman-nyaman hidupnya, ya percaya dia tidak akan dapat ditempa. Tapi oleh penderitaan, oleh masalah, kita semakin kuat. Kita dikuatkan oleh Tuhan. Jadi kalau kita belajar ya dalam kenyamanan kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita belajar dari seperti burung Raja Wali. Nah, burung Raja Wali ini adalah burung yang paling bisa tinggi terbang. Sayapnya yang begitu kuat. Ketika ya dia membuat sarang untuk bertelur nanti. Bahkan dari sarang itu semua dia buat tuh kayu-kayu, makanya yang tajam-tajam semua. Dan ada maksud tujuan di situ. Mengapa dia buat sarangnya dari yang tajam-tajam dulu seperti duri-duri? Baru dia lapisi dengan rumput-rumput. Bahkan dia kalau mendapat memangsa burung-burung, bahkan bulu-bulu burung itu baru dia taruh, dia lapisi. Untuk telurnya boleh nyaman di situ. Nah, ada maksud tujuan juga daripada burung Raja Wali ini. Dia membangun rumah itu bukan daripada yang nyaman. Nah, ini burung Raja Wali dia bisa hidup 90 tahun sampai 120 tahun. Tingginya bisa mencapai 1 meter. Dan sayapnya dikembangkan bisa 2 meter. Semeter ke kiri, semeter ke kanan. Jadi ketika dia mau mengajar anaknya, ya, ketika dia mau mengajar anaknya untuk anaknya dapat terbang, dia mengajar dengan cara yang kasar. Dengan cara yang kasar burung Raja Wali ini mengajar anaknya. Bahkan dia patok, dia angkat anaknya, dia lemparkan. Kalau tidak mau anaknya itu dia usir, ya itu rumah itu dia hancur-hancuri. Dihancur-hancuri dia rumahnya itu, sarangnya itu dihancur-hancuri. Jadi tinggallah ya kayu-kayu yang tajam-tajam dan duri yang meruncing-meruncing. Sehingga tidak ada kenyamanan dari anak itu. Bahkan anak itu dia angkat, ya dia buang, dia lempar jauh, sehingga anak itu terkejut. Ya ketika dia terkejut dia belajar terbang. Ketika anak itu juga hampir jatuh ke tanah, dia juga turun. Ya dia mengangkat anak itu kembali naik ke atas, maka dia jatuhkan kembali. Maksud tujuannya di situ supaya anak itu belajar mengepakkan sayapnya. Nah, kalau tidak demikian anaknya tidak akan bisa terbang. Tidak akan bisa. Demikian juga bagi setiap kita. Kalau kita tidak diizinkan ya dapat satu pencobaan, kita seperti orang-orang nyaman saja. Kalau kita hanya menerima berkat dan berkat-berkat saja, nah, di mana iman kita bisa bertumbuh kepada Tuhan? Kita tidak akan bisa tumbuh. Jadi kalaupun hari-hari ini ada permasalahan datang kepada kita, yaitu anggaplah satu pencobaan yang biasa-biasa saja. Kita percaya, karena aku dikasihi oleh Tuhan, maka aku diuji Tuhan, dimurnikan Tuhan. Jadi tidak ada maksud Tuhan untuk membinasakan kita anak-anaknya. Tidak ada maksud Tuhan untuk itu. Tujuan Tuhan adalah supaya kita makin dimurnikan, supaya kita makin berpegang kepada Tuhan. Jadi kita bukan seperti orang-orang yang belum dewasa secara rohani ya. Masih kita harus makan bubur,
Tapi Tuhan tidak menginginkan bagi setiap kita itu. Kalau anak-anak yang dikasih Tuhan, kita diajar dibanting seperti burung raja wanita itu mengajar anaknya, sehingga tidak ada kenyamanan lagi. Tapi disitulah akan tumbuh iman kita kepada Tuhan. Jadi adapun pencobaan-pencobaan yang ada bagi setiap kita ini, anggaplah itu pencobaan-pencobaan yang biasa saja. Jadi bersukacitalah kita. Bersukacitalah kita dalam pencobaan kita ini. Karena pencobaan kita ini tidak seberapa. Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 13 dan dalam 1 Korintus 10. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Mari kita sama-sama membacanya. 1 Korintus pasal 10 ayat ke-13. Ya, mari kita baca 1-2 ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, amin. Ini kebenaran firman Tuhan. Jadi pencobaan-pencobaan yang kamu alami, yang kita alami hari-hari ini adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan kita. Nah, seperti kita juga kepada anak kita. Kalau anak kita tidak bisa mengangkat satu ember yang berisi 10 kilo, dia tidak akan kita kasih mengangkat ember itu. Dia pasti kita kurangi supaya dia bisa mengangkat itu. Nah, kita tujuannya untuk melatih anak itu. Anak itu supaya mau bekerja, supaya dia rajin bekerja. Jadi kalau anak itu hanya kita biarkan saja, dia mau jadi apa, mau jadi ini itu, nah, disinilah kita tidak seperti orang tua. Jadi pada ini Bapak kita yang di surga sana, dia mau anaknya seperti kita ini, supaya kita makin bertumbuh dewasa dalam kerohanian kita. Jadi kalau hari-hari ini banyak orang berkata seperti ini, nah semakin mengikut Tuhan, semakin susah hidupnya. Semakin ikut Tuhan, semakin begini, semakin begitu. Jadi kalau saya dalam hati saya begini, ya karena aku percaya sama Tuhan, Tuhan ada, biarlah aku susah. Itulah sepertinya kita berkata ya, biarlah orang menghina, karena ada Tuhan. Jadi kalau misalnya saya tidak percaya kepada Tuhan, misalnya orang menghina itu, mungkin dia berkata 1 kali, kita mungkin berkata 2 kali. Tapi karena kita percaya Tuhan ada, maka kita anak-anak Tuhan ya, kita percaya kepada Tuhan. Semuanya apa saja pun, semua ada jalan keluarnya. Nah kalau kita belajar dengan Yusuf kan, Yusuf, Ayub, bagaimana penderitaan mereka. Tapi ketika mereka dapat menjalani semua permasalahan mereka itu ya, penderitaan mereka itu, nah mereka dapat kenikmatan hidup. Yang tadinya kambingnya contohnya 1000 ekor menjadi 2000 ekor. Anak-anaknya diberikan anak-anak yang cantik-cantik. Jadi juga demikian juga dengan Yusuf. Bahkan dia diberikan satu kuasa, ya, kuasa di pemerintahan. Dan yang demikian juga. Jadi kita juga anak-anak Tuhan yang telah diizinkan Tuhan dalam setiap pencobaan. Ya kita juga pasti Tuhan buka jalan bagi setiap kita. Bukan begitu saja Tuhan biarkan kita, Tuhan pasti buka jalan. Tidak Tuhan biarkan kita terjatuh sampai tergeletak. Tapi tangan Tuhan mengangkat kita. Mengangkat kita tinggi, lebih tinggi dan tinggi lagi. Seperti Raja Wali dapat mengarungi. Ya. Jadi kita harus juga belajar dalam penderitaan. Jadi dalam penderitaan ini kita harus juga bisa bertumbuh. Jadi jangan dalam penderitaan ini kita makin biasa-biasa, makin sepertinya sudahlah seperti itu. Tapi kita belajar supaya kita makin bertumbuh dalam penderitaan. Nah, coba kita bayangkan, dalam penderitaan orang percaya harus bisa bertumbuh. Harus, bukan coba-coba, harus bisa bertumbuh. Nah kita buka dalam Roma pasal 5
Roma pasal 5 ayat 3 sampai dengan 5. Mari sama-sama kita membacanya. Roma pasal 5 ayat ke-3 sampai dengan ke-5. 1, 2 ya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah berbangga juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Ya. Jadi, dan bukan hanya itu saja yang Tuhan katakan, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Nah, coba kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Bagaimana kita bisa bermegah dalam kesengsaraan? Nah, inilah rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita, orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Sebab kalau kita bisa bermegah dalam kesengsaraan, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan. Kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan bagi setiap kita. Ya. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, jadi kita percaya ya, ayat kelima, dan pengharapan tidak mengecewakan. Kalau kita berharap kepada Tuhan, kita tidak akan dikecewakan. Tapi kalau dalam kesengsaraan, dalam penderitaan kita berharap kepada manusia, kita akan kecewa. Tapi kita berharap kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang berkata ya dalam kebenaran firman Yakobus 1 tadi, dia bilang anggaplah satu penderitaan itu ya untuk menguatkan kita. Jadi bukan untuk membinasakan kita. Jadi kalau kita orang-orang percaya, biar kita semakin ditekan, kita semakin bangkit. Semakin ditekan, semakin tumbuh. Ada juga salah satu pohon yang ada di Israel itu, pohon kurma ya. Itu pernah saya dengar itu hamba Tuhan dia firman, itu kalau menanam itu harus ditimpa dengan batu katanya. Sehingga biji itu nanti dia makin bertumbuh ke bawah. Dia bertumbuh ke bawah. Nah, ini satu perumpamaan juga kita orang percaya kepada Tuhan. Kita harus bertumbuh, harus berakar. Berakar dulu kita, baru kita tumbuh naik. Sehingga nanti batu itu akan dia pecahkan. Dia naik, pohonnya naik, dan naik terus. Sehingga dia berbuah. Jadi kita orang-orang percaya juga seperti itu. Kita harus juga yang punya akar dulu. Dan mempunyai percaya kepada Tuhan dulu. Jangan hanya kita percaya dari mulut saja, tapi dari hati kita yang paling dalam. Biarlah mengalir dari hati yang paling dalam ini. Segala sesuatu itu dari hati kita paling dalam dahulu. Biarlah mengalir, ya, supaya kita tetap bisa teguh berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau ada pun orang berkata ini dan berkata itu, yang percaya saya kami punya Tuhan. Tuhan saya mengajar saya seperti itu. Dia tidak menimang bobogan saya. Bahkan Tuhan kadang-kadang mengangkat kita dan menjatuhkan kita sampai ke titik yang paling terendah sekali. Tapi kita percaya semua ada jalan keluarnya, bukan tidak ada jalan keluar. Apapun masalah dalam hidup kita, semua ada jalan keluarnya. Kadang-kadang kita merasakan sepertinya Tuhan itu jauh daripada kita. Sepertinya dia tidak mendengarkan doa kita. Dia seperti tidak memperhatikan permasalahan kita. Tapi Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, percaya Tuhan memperhatikan setiap kita. Nah, ini diberikan ujian bagi setiap kita ini atas izin Tuhan. Itu satu, kita katakan itu satu anugerah lah bagi kita. Jangan kita anggap itu sial bagi kita, tapi itu kita anggap itu satu anugerah
untuk kita boleh kuat, sehingga kita boleh tahan uji. Jadi kalau kita sudah tahan uji, kita akan dapat meraih, ya, kita akan dapat meraih mahkota yang telah dijanjikan Tuhan, disediakan Tuhan bagi kita. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang adil, ya. Dia adil, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang adil dan setia. Tidak ada satupun janjinya yang tidak ditepati. Pasti digenapinya semua janji-janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jadi saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Anggaplah itu satu kebahagiaan bagi hidup kita. Jadi sehingga kita, yang pertama, kita jauh dari sungut-sungut. Jadi kalau orang yang bersungut-sungut tidak layak, ya, masuk dalam kerajaan Allah. Jadi jangan kita bersungut-sungut oleh karena permasalahan kita yang datang itu. Tapi biarlah permasalahan yang datang itu kita anggap, ya, satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi ketika kita diuji, ya, dalam berbagai persoalan rumah tangga, anak-anak, ya, itu kita anggaplah itu satu ujian, ya, untuk menghasilkan ketekunan bagi setiap kita. Dan kita juga berdoa kepada Tuhan, biarlah juga Tuhan dalam pergumulan kita dalam gereja kita di tempat ini, kita juga percaya ini mungkin Tuhan izinkan, ya. Kalau Tuhan mau, seperti dalam kebenaran firman Tuhan, batu-batu itu pun ya bisa suruh untuk menyembah Tuhan. Bisa, bukan tidak bisa. Nah, di sini maksud tujuannya adalah bagi setiap para hamba-hamba Tuhan dan jemaat di tempat ini boleh saling bersama-sama berdoa. Berdoa meminta kepada Tuhan supaya Tuhan kirimkan jiwa-jiwa yang benar-benar mau menyembah Tuhan, mau memuji Tuhan, bukan jiwa-jiwa yang mau datang lihat-lihat gedung gereja kita. Kita berdoa, ini pasti digenapi oleh Tuhan, karena itu firman Tuhan itu ya dan amin. Bagi orang yang percaya kepadanya, bagi orang yang mau berdoa kepada Tuhan, tiada yang mustahil, semua Tuhan dapat lakukan. Tapi ya, kita harus benar-benar teguhlah berpegang kepada Tuhan. Iman kita angkat kepada Tuhan. Jadi jangan iman yang biasa-biasa saja. Jikalau ada pun iman kita sebenarnya biji sesawi saja, ya, kita bisa perintahkan gunung itu akan beranjak ke dalam laut. Jadi kita beriman, kita harus beriman kepada Tuhan. Kita percaya bahwa segala sesuatunya itu ada jalan keluar bagi setiap kita. Jadi berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Nah, jadi kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, mengasihi Allah kita pasti mau melakukan kehendak Tuhan. Kalau kita tidak percaya ada Tuhan, ngapain capek-capek kita, ya kan? Ngapain kita susah-susah mau diuji-uji? Nah, seperti orang-orang di luar ketika mereka susah, mereka pergi kemana? Mencari orang-orang pintar. Apa masalah persoalan mereka? Mereka cari orang-orang pintar. Tapi kalau kita, ya, siapa yang kita cari? Kita cari adalah Tuhan. Jadi inilah yang nanti kalau kita sudah tahan uji, ya, mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi baiklah Bapak Ibu saudara Tuhan, biarlah kita di semua ditempatin orang-orang yang senantiasa mengasihi Tuhan. Ya. Jadi rajinlah kita beribadah kepada Tuhan. Ya. Di hari Sabat, 1 bulan hanya 4 kali hari Sabat. Nah, di sini juga anak-anak Tuhan masih banyak yang bolong-bolong. Tapi kita berdoa, kita minta kepada Roh Kudus, biar Roh Kudus memberikan kita, ya, kerajinan. Biar Roh Kudus menguatkan iman kita untuk kita tak percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan itu ada, bukan tidak ada. Jadi ada juga saya dengar, ya, seperti orang-orang percaya juga, orang Kristen juga berkata demikian.
belum tahu juga lah kita Tuhan itu ada atau enggak. Nah, saya mendengarnya saya sedih. Masakan mereka sampai hati berkata, Tuhan itu ada apa enggak? Siapa yang sudah pernah turun dari surga? Seperti itu. Nah, itu ada kata-kata mereka yang kita dengar. Jadi bahwa Tuhan itu memang benar-benar ada. Jadi kita harus percaya kepada Tuhan. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, ya, kita pasti menjadi orang-orang yang tahan uji. Tapi kalau kita suam-suam kuku terhadap Tuhan, ya kita seperti orang yang dingin-dingin panas lah begitu. Terkadang kalau iman kita timbul, kita datang yang ke panas, kalau enggak yang ke dingin. Nah, seperti itu yang orang mungkin berkenan di hadapan Tuhan. Sedangkan dunia saja ada itu. Saya pernah dengar juga di organisasi PP yang berkata sekali layar terkembang tidak tidak tantang, tidak surut, ya, surut bertantang. Jadi kita kalau sudah percaya kepada Tuhan, ya percaya terus kepada Tuhan. Jadi jangan ada lagi bimbang, ada ragu. Kalau orang yang bimbang dan orang yang ragu, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Seperti orang yang mendua hati. Jadi jagailah kita di tempat ini orang-orang yang senantiasa berpegang teguh kepada Tuhan dan kepada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu. Inilah yang dapat saya sampaikan. Hari apa Tuhan, dimana kita akan mengalami bersama terus. Oh haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu atas segala kebaikan-Mu dan kesetiaan-Mu. Biarlah firman-Mu itu menguatkan setiap kami Bapa. Di mana hari-hari ini Tuhan kami sangat merasakan Tuhan kesesatan Tuhan. Bahkan Tuhan tekanan-tekanan hidup Tuhan. Tapi biarlah oleh kebenaran firman-Mu ini Tuhan boleh menguatkan kami Tuhan. Agar kami mengerti Tuhan apa maksud dan tujuan Tuhan. Engkau mengizinkan Tuhan anak-anak ini Tuhan diuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Yesus. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatimu, apakah Mu sungguh mengasihiku, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang bersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah Ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang bersembunyi bagimu. Dan boleh
kebenaran yang Tuhan sampaikan bagi kami. Ini kami umat-Mu ya Tuhan beserta dengan hamba-hamba-Mu. Kami bersyukur tuntunan demi tuntunan selalu Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Karena Kau melihat hati kami dan Kau mengetahui segala isi pikiran kami ya Tuhan. Maka pada siang hari ini sungguh kami sangat bersyukur. Dan pada saat ini juga kami akan mengadakan perjamuan kudus Tuhan. Bapa di dalam surga, mari layakkan setiap kami, tahirkan, kuduskan, dan perdamaikan kami semua dengan Engkau ya Tuhan. Sehingga perjamuan kudus ini menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan petugas perjamuan kudus ke depan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan, perjamuan kudus diperuntukkan umur 12 tahun ke atas. Bagi Bapak Ibu yang tidak percaya juga tidak dipaksa. Sebelum kita melaksanakan perjamuan kudus, mari Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan kita berdoa di dalam hati kita untuk minta pengampunan kepada Tuhan, sehingga perjamuan kudus ini menjadi berkat bagi setiap kita. Doa dimulai. Bapa di dalam surga, kami sungguh sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pada siang hari ini kami boleh melaksanakan perjamuan kudus bukan karena kuat dan gagah kami, dan bukan juga rutinitas dalam kehidupan kami ya Tuhan, tapi karena kami percaya kerap kali Tuhan, kami menyakiti hati-Mu dengan segala perbuatan, perkataan, dan tingkah laku kami serta dosa-dosa yang kami lakukan. Bahkan bukan hanya Engkau Tuhan, suami kami juga kami tidak lagi sepandangan dengan dia Tuhan. Istri kami menangis tanpa kami ketahui. Anak-anak kami berontak Tuhan karena mereka menganggap kami kurang bertanggung jawab. Tetapi kami merasa kami sudah melakukan yang paling baik bagi mereka. Ini kemampuan kami ya Tuhan. Bapa dalam surga, pada saat hari ini dalam perjamuan kudus ini, perdamaikan kami dengan-Mu Tuhan. Perdamaikan kami dengan suami kami, dengan istri kami, dan dengan anak-anak kami ya Bapa. Bahkan dengan keluarga besar kami, orang tua dan mertua kami ya Tuhan. Bahkan saudara-saudara kami, lingkungan kami, bahkan juga daerah kami ya Tuhan, bahkan kota ini, perdamaikan dengan setiap kami. Bahkan tanah air dan udaranya Tuhan, Engkau perdamaikan, sehingga tidak ada satupun penyakit sampar yang bisa menghidapi kami. Tetapi setiap kami ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami saat ini seidangan dengan Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya tubuh-Mu yang kami makan pada siang hari ini, dengan persekutuan kami dengan roti dan anggur, Tuhan, kami percaya kami menjadi sama seperti Engkau. Kami menyatu di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kedua hamba-Mu ini ya Bapa, yang akan membagikan roti dan anggur. Jadikan dia menjadi berkat ya Tuhan. Bahkan Kau melindunginya. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Apa saja yang diperbuatnya, jadikan berhasil dan berlimpah dalam segala usaha dan pekerjaannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Dalam nama Yesus kami siap menerima perjamuan kudus pada hari ini. Mari kita yang siap sama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan dibagikan. Ku
Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan, percayakah Bapak Ibu bahwa roti ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makanlah dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan, ada cawan berisi anggur di hadapan kita. Mari pegang di tangan kanan dan angkat tinggi-tinggi. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan, percayakah Bapak Ibu bahwa anggur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Minumlah dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dan kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang manis. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Saatnya kita akan mendengarkan warta sepekan pada minggu hari ini. Salam jemaat Tuhan yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Warta kita untuk minggu ini adalah yang pertama. Ibadah raya kita kembali satu sesi jam 10 pagi di gereja ini. Dan minggu depan kita akan melaksanakan doa keliling. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk ikut doa keliling sebelumnya kita berpuasa. Amin. Yang kedua, kubu doa setiap hari Senin jam 7.30 di gereja. Diwajibkan kepada pengerja dan terbuka untuk umum. Yang bertugas dapat mempersiapkan diri. Yang ketiga, FA di setiap hari Kamis jam 7.30 malam.
Yang menjadi tuan rumah adalah keluarga Bapak SM Simanjuta dan Ibu M. Panjaitan, beralamat di gereja, diwajibkan untuk seluruh pengerja dan terbuka untuk umum yang bertugas dapat mempersiapkan diri. Yang keempat, doa persiapan dan latihan musik setiap hari Sabtu jam 7 malam di tempat ini. Yang kelima, kode perpuluhan telah diterima oleh setiap kita pengerja di tempat ini, guna melatih kita untuk setia melakukan perintah Allah. Ketika kita setia dalam perkara kecil, maka Allah akan mempercayakan perkara-perkara besar kepada kita, dan perpuluhan ini terbuka untuk umum. Yang keenam, setiap minggu keempat, ini adalah minggu keempat ya, setiap bulannya para pemuda gereja kita akan mengaktifkan kembali diakonia dengan memberi makan bagi saudara kita yang tunawisma. Bagi pemuda dan orang tua kami yang rindu untuk mendukung, dapat memberikan dukungan kepada saudara Arisman Lauli, dapat berupa dana, makanan, dan lain-lain. Kami mengundang seluruh anak muda untuk ikut hari ini ya, jam 7 malam on time, melakukan diakonia, kumpul di gereja. Seragam adalah nuansa hitam. Yang ketujuh, setiap minggu keempat, persembahan yang kedua, gereja kita akan melakukan diakonia untuk orang yang berkesusahan di gereja maupun di sekitar gereja kita. Diakonia ini akan diberikan di bulan Desember. Biarlah kita dapat ikut ambil bagian di dalamnya dan menjadi berkat buat sesama. Yang kedelapan, buat semua Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di bulan Juli, dipersilakan maju nanti setelah persembahan, biar Ibu Gembala mendoakan. Amin. Demikianlah warta sepekan kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan yang kedua adalah diakonia, yang ungu untuk kotak gereja, yang merah kotak merah persepuluhan dan ucapan syukur. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku mengenal firman-Mu, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti di sebelah kiri saya ada teman seperjuangan dulu, Bapak Rangkuti dan Ibu Rangkuti yang dari Kota Batu. Dia sudah kangen beribadah di tempat kita untuk bersama-sama beri kemuliaan Tuhan Yesus. Happy birthday. Happy birthday.
tahun. Mari kita sama-sama menopang doa Ibu Gembala. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu pada siang hari ini ya Tuhan. Pada bulan Juli ini ada 4 saudara kami yang berulang tahun ya Tuhan. Penyertaan-Mu sungguh sempurna ya Tuhan. Sampai saat ini mereka dalam keadaan sehat dan tidak kurang sesuatu apapun. Mereka kuat, mereka setia. Bapa di dalam surga, Engkau tambahkan Tuhan kekuatan yang dari Allah, keberanian daripada Allah. Berkati kehidupan keempat saudara kami ini ya Tuhan. Engkau Allah yang terus menyertai langkah-langkah mereka. Apa saja yang mereka perbuat, jadikan berhasil dalam Tuhan. Nyatakan bahwa Kau Allah yang ada. Nyatakan bahwa Kaulah Tuhan yang kami sembah sesuai dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Mulai hari ini setiap ujian, setiap pencobaan kami akan bersyukur kepada Tuhan. Karena ada tangan Tuhan yang menggenggam setiap tangan kami. Ada perlindungan Tuhan yang sempurna. Mari Bapa dalam surga, kami topang keempat saudara kami ini. Dan kami percaya sampai akhir zaman mereka kuat, setia, dan tetap adalah yang sempurna. Terpujilah nama-Mu Bapa dalam surga. Di ulang tahun bulan Juli 2021 ini, hari lepas hari mereka boleh melihat bagaimana Allah menyertai langkah mereka, bagaimana Tuhan mencukupkan segala keperluan mereka menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ada sedikit cenderamata. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Ucapan syukur kami berikan kepada Tuhan, karena kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih buat hari ini di mana kami Engkau kumpulkan Bapa oleh beribadah kepada Tuhan dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan.
mengalami lawatan hadirat Tuhan yang begitu luar biasa, menjamah setiap kami pribadi lepas pribadi, mengubahkan kami menjadi seperti Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan buat puji-pujian penyembahan kepadamu yang sudah kami persembahkan. Biarlah ini menjadi dupa yang wangi di hadapan Tuhan, menyenangkan hatimu Bapa. Terima kasih juga buat firman Tuhan, berkat rohani yang sudah Kau berikan kepada kami. Untuk kami yang Tuhan, diingatkan terus untuk bertahan dan juga tetap berbahagia sekalipun kami harus mengalami masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit, mengalami pencobaan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kemenangan sudah Engkau berikan kepada kami, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Itu akan melatih iman kami kepadamu ya Tuhan, untuk semakin teguh dan hanya berpegang dan berpengharapan hanya kepada Tuhan. Berkatilah hamba-Mu Bapak Sami yang sudah membagikannya kepada kami. Berkat hamba-Mu dan segala berkat-berkat yang luar biasa, berkat kesehatan, pengurapan Allah yang dahsyat dan luar biasa, penyertaan tanda heran, tanda ajaib yang Kau berikan kepada hamba-Mu dan keluarga besar ya Bapa. Dan Kau memberkati seluruh kehidupan hamba-Mu ya Tuhan, dan kemana hamba-Mu berada menjadi berkat ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan juga berkat perjamuan kudus yang sudah kami terima sebagai ya Tuhan, pengorbanan yang sudah Kau berikan kepada kami. Kami sungguh diberkati dengan perjamuan kudus ini ya Tuhan. Dan kami mengingatkan pengorbanan-Mu Yesus bagi kami, yang sudah mati dan bangkit bagi kami, yang menjadikan kami ya Tuhan menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sungguhnya sudah datang, dan itu terus akan menjadi bagian dalam hidup kami. Berkatilah hamba-Mu Ibu Pendeta Sahabat yang sudah menjadi berkat bagi kami dalam perjamuan kudus ini ya Bapa. Berkati dengan berkat-berkat yang berlimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah kami yang hidup. Kami berdoa Tuhan buat bangsa negara kami ya Tuhan, di tengah-tengah keadaan situasi yang tidak baik ini ya Tuhan. Kami yang percaya hanya Engkau yang mampu memulihkan Indonesia ya Tuhan Yesus dari pandemi COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak meninggalkan Indonesia. Engkau ada bagi Indonesia. Bila saat-saat di mana Engkau akan melakukan lawatan yang luar biasa, pencurahan Roh Kudus yang luar biasa yang terjadi hari-hari ini ya Tuhan, maka setiap lutut akan berterus, setiap lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Itu akan terjadi, tergenapi di bangsa negeri kami Indonesia. Berkati pemerintah negeri kami Indonesia, dari Presiden Jokowi, Wakil Ma'ruf, para menteri-menteri dan seluruh para aparatur negara yang ada di bangsa kami. Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan juga semua pemerintahan setiap daerah yang dipimpin oleh para gubernur, bupati, wali kota dan pemerintah kecil apapun di semua daerah. Engkau ya Allah yang memberikan mereka hikmat kebijaksanaan, memberkati mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau memberkati daerah di mana kami berada. Labuan Batu ini ya Tuhan Yesus, kota Rantau Perapat, biar berkat damai, sejahtera, sukacita sorga kami melingkupi daerah ini. Udara tanah air yang dikuduskan, diberkati dalam nama Yesus. Dan siapapun yang Bupati sedang bertugas hari-hari ini, Engkau memberikan dia hikmat kekuatan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, buat seluruh gereja-gereja Tuhan yang ada ya Bapa, baik di bangsa negeri kami, bahkan di kota kami di mana kami berada. Biar Tuhan Engkau Allah menjadikan gereja-Mu menjadi alat kemuliaan-Mu, menjadikan garam, menjadi terang, menjadi berkat, dan menjadi saksi-Mu yang hidup dimanapun gereja-Mu berada. Dan biarlah berdiri suatu karya yang teguh, yaitu Engkau Yesus, yang menjadikan Engkau Tuhan Yesus segala-galanya bagi gereja-Mu. Kami berbicara sebagai gereja Bethel Indonesia dalam pengembangan hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Isrum Niko di Purwoharjo. Engkau memberkati hamba-hamba-Mu ya Tuhan, bahkan juga semua gembala-gembala Mayon, Bapak Pendeta di Prai, dan kami berdoa juga buat Bapak Mayon dan Tuhan sebagai ya Tuhan gembala pembina bagi kami di Raya 4 ya Bapak. Dan juga Bapak Edi Prayitno dan gembala sidang program besar daripada GBI Raya 4 ya Tuhan, dan Bapak Pendeta Jackson Lase dan juga Bapak Yosua Ginting yang baru ditahbiskan jadi gembala daripada Gereja Bethel Indonesia di Raya 4 ya Tuhan. Dan demikian juga buat hamba-Mu di tempat ini yang untuk Pendeta Bareta sebagai gembala sidang kami di kota ini dan juga di air Kamopan. Engkau mengurapi
hamba-hamba ini yang luar biasa ya Tuhan. Jadi alat kemuliaan-Mu membawa kami semua umat-Mu untuk selalu Engkau tuntun kepada rumput yang hijau, kepada ari yang tenang, dan Kau akan terus menyegarkan jiwa kami. Ada keadaan tongkat kuasa selalu menyertai kami. Terima kasih Bapak berkat seluruh sedang jemaat Tuhan, orang tua, pemuda, anak-anak. Engkau berkati dan berkat yang berlimpah-limpah ya Tuhan Yesus. Kami mau tetap hidup di dalam Tuhan dalam rencana Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami yang datang kami mau berdoa buat kota kudus Yerusalem. Salam Yerusalem. Diberkatilah tembok-tembokmu, diberkatilah budi-budimu, diberkatilah bersyukur bangsa umat yang Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Persembahkan untuk seluruh umatmu di tempat ini. Aku memberkati tangan yang sudah memberikan dengan penuh sukacita. Sebab berkat Allah tercurah bagi yang memberikan dengan penuh sukacita. Dan kalau sebentar kami akan pulang ya Tuhan ke rumah kami masing-masing, kami percaya penyertaan penuh sempurna dan kami yang rindu terima berkat Tuhan lewat hamba-Mu di tempat ini. Bapak Ibu yang sangat dikasihi oleh Tuhan, mari kita angkat kedua belah tangan kita ke surga. Pulanglah dengan damai sejahtera.